Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia berpasang-pasangan, menciptakan makhluk-makhluk berpasang-pasangan, laki dan perempuan. Dan mengapa saya mengawali dengan ucapan ini? Kita akan berbicara sedikit ini soal yang terkait dengan pernikahan. Di era baru kita, era new normal ini, kenormalan baru, ada penyesuaian-penyesuaian dalam banyak sendi kehidupan kita, termasuk dalam hal pelaksanaan pernikahan, akad nikah. Dalam hal yang seperti ini kita perlu melihat dan menyadari, mengetahui betul bahwa di dalam beragama, agama itu atau ajaran agama, ibadahkah dan lain-lain, ada yang sifatnya baku, ada yang sifatnya bisa berubah atau menyesuaikan dengan keadaan. Ibarat kendaraan, mobilkah, motorkah, itu ada yang sifatnya harus ada ban umpamanya, tidak ada ban mobil tidak bisa berjalan, rem, gas, kemudian kemudi itu pokok. Tetapi kaca spion bentuknya bundar, bentuknya segi empat, itu aksesoris, tidak ada itu masih bisa berjalan. Nah, dalam pernikahan, apalagi di era new normal ini, kita juga perlu bertoleransi dengan keadaan baru ini. Artinya kita tidak perlu berharap atau memaksakan pernikahan pada era new normal ini harus sama persis dengan keadaan biasa, umpamanya normal sebelumnya. Nah, karena itu kita perlu melihat mana dari hal-hal yang terkait pernikahan ini yang sifatnya tadi seperti ban kendaraan yang tidak boleh tidak harus ada, dan mana yang sebetulnya aksesoris. Gitu. Nah, dalam hal pernikahan sebetulnya sederhana. Syarat yang diberlakukan oleh ajaran agama kita ini cukup sederhana. Rukun yang disebut dengan rukun pernikahan itu tidak lebih dari 5. Yang terpenting adalah ada calon mempelai laki-laki, kemudian ada calon mempelai perempuannya. Jelas nikahnya siapa dengan siapa itu jelas. Jangan ada laki-laki tapi perempuannya masih pokoknya perempuan. Nah, itu tidak boleh. Harus jelas perempuannya ini siapa gitu. Kemudian harus ada wali dari perempuan. Dalam hal ini bisa ayah, kalau ayahnya masih ada, ayah kandung atau saudara kandung laki-laki, dan banyak nanti ada urutan-urutannya. Yang penting ada wali. Kemudian ada saksi yang menyaksikan proses akad nikah. Kemudian ada ijab dan kabul. Kalau 5 itu sudah terpenuhi, selesai persoalan pernikahan. Artinya apa yang selama ini mungkin kita bayangkan pernikahan itu sulit, perlu biaya besar karena ada bawaan, ada barang hantaran, itu aksesoris. Artinya tanpa itu pernikahan, akad nikah masih bisa dikatakan benar selama tadi rukun yang 5 itu ada. Nah, karena itu pula ketika pemerintah kita menganjurkan atau mengeluarkan aturan-aturan tertentu terkait pelaksanaan akad nikah, membatasi jumlah orang yang hadir dalam sebuah majelis akad nikah apabila pernikahan itu dilakukan di kantor, umpamanya kantor KUA, tidak boleh lebih dari 8 orang, ya kita harus terima itu karena memang tidak berpengaruh terhadap sahnya pernikahan gitu. Nah, artinya memang sekali lagi dalam hal-hal semacam ini, keadaan seperti ini dibutuhkan hati yang lapang dari kita masing-masing. Tidak perlu ingin memaksakan kehendak kita, yang penting 5 rukun itu tercapai. Nah, jadi sekali lagi kita harus berbesar hati dalam menghadapi keadaan yang baru ini. Yang kedua, terkait dengan pernikahan, biasanya kan mau tidak mau selesai ijab kabul itu, apalagi ijab kabulnya ada salaman, ada macam-macam. Ketika ada pihak keluarga yang menolak untuk berjabat tangan dengan kita, itu juga kita tidak perlu merasa tersinggung dalam keadaan seperti ini.
yakinlah, percayalah bahwa orang itu tidak bermaksud memutus persahabatan, memutus silaturahmi, tapi memang demi mencegah kemungkinan-kemungkinan yang buruk dari menyebarnya virus COVID-19 yang memang sampai saat ini belum selesai. Saya kira itu dalam hal-hal pernikahan yang sangat perlu kita pertimbangkan, sehingga di sisi lain kadang-kadang ada orang yang merasa ragu, tidak mau menikah karena khawatirnya terlalu tinggi. Itu juga nggak apa-apa sebetulnya, tidak perlu ragu yang terlalu, sebab semakin ditunda mungkin akan menimbulkan persoalan baru. Tetaplah kita melakukan akad nikah, tetapi dengan menyesuaikan dengan protokol kesehatan, dengan aturan pemerintah, dengan tetap mengingat tadi pokok dalam pernikahan adalah 5 hal yang saya sebutkan tadi di depan. Tidak perlu macam-macam yang lebih-lebih. Nanti dalam keadaan yang sudah normal, betul-betul normal, silakan kita mau adakan pestanya, adakan macam-macam yang dicampur dengan budaya-budaya kita selama tidak melanggar aturan agama, itu silakan. Mudah-mudahan gambaran sedikit ini tentang adaptasi pernikahan dalam era new normal ini bisa kita mengerti dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.